Halo, assalamualaikum. Biasanya earphone Anchor itu murah kalau sudah drop price, seri lama yang sudah ada penggantinya. Tapi yang ini memang sudah murah dari awal. Bukan dari seri Soundcore Liberty atau Live, namanya adalah Soundcore R100. Harganya saya beli Rp299.000 pas 11.11 lalu. Jadi, ini masuk ke kategori TWS Earphone BPJS ya, kalau kata sabda netizen. Yuk kita bahas looks dan desainnya dulu. Charging case-nya glossy, bentuknya kece dan minimalis, begitupun dengan earphone-nya. Nyari semuanya glossy, hanya tombol fisiknya saja yang matte. Pilihan warnanya ada hitam selain putih yang saya pakai ini. Ya, earphone bertangkai ini menggunakan tombol tekan bukan sentuh. Kabar bagus buat saya tapi belum tentu buat kamu. Yang jelas, bobotnya sangat ringan namun fittingnya bagus dan isolate di telinga. Tipenya IM ya, bukan half in ear, jadi ada tip karetnya juga. Build quality-nya so-so sesuai harganya, saya yakin Anchor masih pengen earphone-earphone mahalnya tetap laku. Jadi nggak mungkin yang 300 ribuan punya segalanya kan? Termasuk dari sisi fitur dan spek juga pastinya basic-basic aja. Support kodek AAC, sudah Bluetooth 5.0, dan charging case-nya punya baterai 500 mAh dengan port Type-C. Tentu saja tanpa kemampuan wireless charging. Namun untuk pairing, ternyata kita cukup buka tutup case-nya saja ya, fitur yang biasanya ditemui di earphone yang harganya lumayan. Soundcore R100 punya waterproof rating IPX5, dan untuk battery life diklaim bisa bertahan selama 6,5 jam untuk single charge, atau total 25 jam dengan pengisian melalui case-nya. Namun cukup aneh ketika di web soundcore.com, saya tak bisa menemukan R100 ini. Pun di aplikasi Soundcore, seri TWS yang didukung hanya Liberty dan Live saja. Tidak ada gaming mode, tidak ada noise cancellation, namun ada mode bass up buat naikin bass dan power dari output suaranya. Untuk interaksinya, kita bisa lakukan hal berikut ini. Tekan 1 kali, di kiri buat volume down dan di kanan buat volume up, lalu tekan 2 kali di kiri buat aktifkan voice assistant, sementara di kanan buat play atau pause. Kalau tekan 3 kali, itu buat toggle dari mode bass up-nya ini ya, kiri kanan sama. Lalu tekan dan tahan, di kiri buat previews dan di kanan buat next track. Lalu apakah masalah suara juga disesuaikan dengan harganya? Bisa dibilang begitu. Pertama dari karakternya yang menonjolkan bass. Tanpa mode bass up pun, earphone ini karakternya condong ke bass yang boomy, cukup empuk, dengan vokal yang jelas agak gaung dan treble yang tipis-tipis saja. Buat menikmati percakapan di video atau podcast masih sangat enak karena suaranya bulat. Namun, terkadang saya merasa ada beberapa bagian di mana suaranya kurang jernih. Earphone ini sendiri punya power yang kuat ya, jadi saya lebih senang mendengarkannya di volume sekitar 60-70% saja. Lebih dari itu, ada masalah kontrol yang makin longgar dan agak tajam suaranya. Nyalakan bass up dan selamat menikmati suara lebih penuh di telinga ya, lebih gaung, lebih banyak dentuman dan semua karakter yang serba ngebass. Clarity kepayahan di mode ini, tapi jelas namanya saja memang bass up. Jualannya Anchor masuk nih ke segmen anak muda dengan budget terbatas. Untungnya, masalah virtualisasi masih bisa dideliver dengan baik di mode normal. Di tengah game, saya bisa memperkirakan arah langkah dan tembakan dengan akurat. Nonton film pun cukup jelas beda antara suara dekat dan jauh, serta stagingnya cukup luas. Untuk masalah virtualisasi ini sih, 2 jempol lah buat sebuah earphone BPJS mah. Delay atau latency tergolong normal alias rata-rata, di mana buat nonton video terasa pas alias sinkron, tembakan di game PUBG Mobile bisa on point, namun ekor langkah saat berhenti lari bisa 2-3 langkah. Sekali lagi, tak bisa komplain ya buat level harganya. Terlebih, Soundcore R100 ini tidak diembel-embeli masalah gaming dan juga latency ya. Earphone ini malah diberi tagline All Day Play, yang artinya Anchor buatkan untuk dipakai seharian dengan baterai yang awet dan crystal clear calls, yang harusnya bisa dipakai komunikasi dengan baik. Nah, apakah itu artinya mikrofonnya bagus? Yuk kita dengarkan dulu hasil perekamannya ini. Ini adalah contoh perekaman audio dengan Anchor Soundcore R100. Di level harganya, menurut saya ini keren banget karena saya ngelihat sound wave-nya, gain-nya tuh cukup banget ya. Dan kemarin saya udah coba rekam duluan sebelum ini, kerasa detail suaranya ada, suara robotnya tuh minim banget, jadi hampir clear dan detail seperti
atau natural seperti suara manusia pada umumnya. Silakan Anda simak juga apakah segini menurut Anda bagus buat level harga Rp299.000, kurang, atau sekedar proper saja buat video call atau meeting online. Langsung komen sekarang juga. Oke, mic-nya memang di atas rata-rata ya buat harganya. Gain-nya cukup banget, detail dapat, meski masih ada sedikit saja karakter suara robotnya. Tapi saya rasa ini keren lah buat earphone BPJS mah. Jelas bukan buat audiophile, tapi buat kerja, buat gaming, buat komunikasi, earphone ini handal banget. Bass head dengan budget mepet, masuk banget nih. Saya malah berencana pakai earphone ini buat senjata tiap nonton pertandingan bola di iPad saya. Karena buat dipakai sambil rebahan, biasanya earphone dengan sensor sentuh sering banget ke-trigger tuh. Kalau ini kan aman, soalnya tombolnya harus ditekan. Gimana? Udah bisa ambil kesimpulan belum? Kalau kekeh cari sound quality, di bawah 1 juta ada Anker Soundcore Live.2NC, bonus fitur ANC dan ambience tuh. Kalau tetap pengen ngebas tapi lebih solid dan lebih keren looks-nya, ada Soundcore Liberty Air 2. Silakan tonton video reviewnya yang sudah tayang di channel saya. Bukan sponsor ya, cuma pembeli yang puas walau kadang karakternya nggak selalu cocok sama telinga saya juga. Atau, kalau Anchor mau kirim earphone buat di-review, email saya ada di deskripsi. Gitu aja ya videonya, hatur nuhun udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.